satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan beliau didampingi oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pulang dari peperangan, perjalanan di malam hari, Siti Aisyah ketinggalan rombongan Nabi. Nabi sudah sampai di kota Madinah, Siti Aisyah belum juga datang. Akhirnya ditunggu-tunggu, datanglah Siti Aisyah dengan seorang sahabat laki-laki yang namanya Sofwan. Melihat kejadian itu, Bapak Ibu sekalian, Siti Aisyah ketinggalan rombongan. Ternyata sudah siang hari datang beserta laki-laki yang bukan mahramnya, membuat tokoh munafikin siapa saja, Abdullah bin Ubay. Ini dia. Sebab orang munafikin itu hatinya penuh dengan penyakit, kedengkian, kebencian, permusuhan. Walaupun kulitnya apa? Kulitnya seperti orang muslim, sholat ikut sholat-sholatan, tapi hatinya penuh kedengkian dan kebencian kepada Nabi. Ketika peristiwa itu terjadi, ini dia saatnya yang tepat untuk menjatuhkan Muhammad. Kalau hati yang buruk, ya, segala sesuatu ingin diarahkan menjadi keburukan. Akhirnya ditiupkanlah berita rumor bahwa Aisyah selingkuh, dan sangat efektif sekali. Rumor itu dahsyat sekali, dampaknya besar sekali. Yang niupnya siapa? Orang munafik. Di situ jelas orang yang hatinya ada kotor, ada penyakit, dapat berita itu, kambuh penyakitnya. Dalam riwayat Bapak Ibu sekalian, sampai Siti Aisyah gak kuat, tinggal beserta Nabi, lalu minta izin pamit kepada Nabi untuk pulang kemana? Orang tuanya. Kata anak sekarang, pulangkan saja. Ada masalah kecil, pulangkan saja kemana? Kepada orang tuaku. Ini masalah besar, heboh, sebab benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sampai Nabi pun terkondisikan yang luar biasa, dan Nabi pun terpaksa mengizinkan Aisyah sementara waktu untuk tinggal beserta orang tuanya, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beserta istri. Berapa lama itu dahsyatnya rumor yang jahat itu, fitnah yang besar itu. Istri Nabi yang difitnahnya itu, yang dijadikan rumornya itu, yang jadi bahan gosipnya itu. Nabi belum bisa menentukan hukuman, sikap, hanya menunggu wahyu turun. Nah, jadi agama itu dari atas bimbingannya. Sampai berapa? Dalam hadisnya diceritakan sampai 1 bulan Siti Aisyah harus tinggal beserta orang tuanya, tidak beserta Nabi. Saking dahsyatnya rumor itu. Tebaran fitnah dari orang munafik ini merusak orang-orang yang beriman. 1 bulan, Bapak Ibu sekalian, Siti Aisyah apa yang dilakukan di rumahnya kecuali berbaring dan menangis.
ujian yang besar menimpa kepada istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak keluar rumah, terus di kamarnya menangis, susah makan, susah minum, susah tidur. Rasulullah SAW belum memastikan sikap, menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kondisi ini pada hakikatnya bagi orang yang beriman ujian besar. Tuh, Nabi pun rumah tangganya digoncang nggak? Mana nih ya, para suami istri yang baru-baru nikah, jangan piringinnya mulus saja. Allah akan menguji. Allah akan menguji kecintaan kita kepada istri itu karena Allah atau tidak. Kalau karena Allah, ya kalau karena Allah, gak lihat wajahnya, gak lihat uangnya, gak lihat tua mudanya. Kalau cintanya karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah, suami mencari istri, mencintai istri, istri mencintai suami, maka akan lemah. Tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada kesejukan dalam membangun rumah tangganya. Kenapa? Tidak karena Allah, landasannya bukan karena ibadah. Akan diuji kalau membangun rumah tangga kita di jalan Allah karena Allah, akan diuji oleh Allah. Ujian itu akan setimpal dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian pula Siti Aisyah radhiyallahu anha, imannya kuat sebagai pejuang dan pembela Nabi, membantu perjuangan Nabi. Ujiannya pun setimpal. Diuji apa? Diuji, digosipkan selingkuh. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW setelah 1 bulan mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan ternyata Siti Aisyah masih berbaring di atas kasurnya dan menangis. Lalu Rasulullah SAW hanya menyampaikan kata-kata, wahai Aisyah, apabila berita itu adalah dusta, hanya sebatas rumor, maka nanti Allah akan kembalikan reputasi nama baikmu, dan Allah akan bersihkan dari berita-berita yang sangat keji itu. Tapi apabila seandainya engkau berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa. Bayangkan Rasulullah SAW ada 2 kata seolah-olah Nabi terpengaruh oleh gosip. Sebab ada 2 kata. Pertama, kalau itu dusta, kalau berita itu bohong, Allah akan menjaga dan mengembalikan nama baik. Allah akan menyingkirkan berita buruk itu. Tapi seandainya engkau benar melakukan itu, ada kata-kata ini. Sampai dalam hadisnya keterangan Siti Aisyah, sampai Siti Aisyah gak bisa keluar air mata lagi mendengar kata-kata itu, seolah-olah Nabi pun terpengaruh dengan berita itu. Tapi ini beritanya dahsyat atau biasa-biasa? Ujian setimpal dengan keimanan dan ketakwaan. Maka setelah Nabi menyatakan 2 kalimat itu, Rasulullah SAW berhenti, dan Siti Aisyah tidak bisa menangis lagi, saking sakitnya luar biasa. Lalu dalam kejadian seperti itu, baru datanglah wahyu, datanglah ketetapan dari Allah dalam awal surah An-Nur. Ternyata rumor itu, berita itu, hadithul ifki, adalah berita bohong, berita dusta. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, sebagaimana menerima wahyu yang lainnya, selalu panas dingin, berdiri gak sampai jatuh.
Sebab inna sanulqi qaulan tsaqila. Wahyu itu isinya berat sekali. Sungguh mulia tapi berat sekali. Berat menerimanya, berat menyampaikannya. Sebab wahyu petunjuk Allah itu bertolak belakang dengan hawa nafsu manusia. Maka setelah mendapatkan informasi yang pasti itu dari siapa? Dari Allah. Pengadilan kita bingung deh. Si Jessica membunuh aku tidak? Sudah 20 berapa kali itu sidangnya. Bahkan satu saksi dengan saksi yang lain yang dihadirkan oleh jaksa dan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, oleh kuasa hukumnya bertolak belakang. Bingung nggak? Bingung nggak? Terbatas manusia itu. Benar atau salah terbatas. Membunuh atau tidak terbatas. Siapa yang membunuh terbatas. Termasuk Siti Aisyah melakukan perbuatan itu atau tidak terbatas. Nabi pun nggak bisa mengambil keputusan menunggu datangnya dari berita yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah bersabda, "Qumi ya Aisyah, absyiri, berbahagia engkau. Sesungguhnya berita itu adalah berita bohong." Sebab apa? Yang menjelaskan Al-Quran yang pasti, yang membawa kebenaran. Ujiannya selesai kan? Ya selesai. Ada orang merasa sedang diuji, kok gak selesai ini ujian? Kayaknya sudah habis kesabaranku. Waduh, hebat ya. Habis kesabaranku. Allah gak bakalan salah lebih atau kurang memberikan ujian kalau orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman gak bakalan dapat ujian. Orang yang di sekolah di boarding dan di Indonesia di sini nggak sekolah bisa nggak ujian? Apanya yang akan diuji? Sekolah enggak, belajar enggak, bermimpi enggak, kira tiba-tiba ingin dapat apa? Ujian, apalagi ingin dapat ijazah gitu. Gak bakalan dapat soal ujian. Sebab soal ujian itu mengukur kemampuan dari ilmu dan pengajaran yang sudah disampaikan. Ujian Allah itu hanya diberikan pada orang yang beriman dan menjalankan ibadah. Kadar ujiannya sesuai dengan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Begitu besarnya fitnah kepada Siti Aisyah, ujian dari Allah, karena tinggi pula keimanan dan ketaatan Siti Aisyah. Ya ibu-ibu kalau diuji, siap diuji? Kok pada diam? Kayak gerumpur, mau diuji. Jangan-jangan kalau yang gerumpur diuji belajarnya kira-kira gimana? Gerumpur juga nanti. Tapi kalau yang rajin, yang istiqomah, siap diuji. Sebab apa? Lulus uji, naik kelas kita.